@neneng iko. Gimana malam pertamanya sahabatku? Wak cenah. Oke, jadi Coba ini jawab aja. jadi ini next ada Meliana Solihah. Story awal ketemu gimana teh? Tadi ya udah dijawab Meliana Solihah. Awal mulanya sih kenalnya lewat sosial media. Kita tuh kenal dari Instagram, IG ya. dari IG. Pertama nge-follow siapa? Yang pertama nge-follow ya ya Arahmat yang pertama nge-follow ya. Tapi Nuri kayak lupa ingat sih jelasnya itu kayak tahun berapanya nge-follow-nya. Jadi story awalnya yang tadi dari Instagram. Kemudian dari Ciah Cicil. Neng nantinya mau tinggal di Tasik apa di mana? Oke, jadi jawabannya insya Allah Nuri nanti mau tinggalnya di rumah AA. Rumahnya ada di daerah Jatinangor ya. Jadi Nuri ikut suami nggak tinggal di Tasik lagi, tapi nanti pulang dari Bali langsung pindah ke Jatinangor. Nanti tinggalnya di sana. Jadi bagi siapapun yang memang mau meet up sama Nuri, silahkan tunggu Jatinangor ya. Oke, lanjut dari Azkia apa ini? Azkia SUPR. Iya ibu pengen punya anak berapa? Udah ya tadi jawab. Nah Nuri pengennya insya Allah kalau dikasih amanat, dikasih kepercayaan 3, AA-nya 4. Kemudian ada lagi dari @umi ZR21. Kalau jalan-jalan banyakin bikin IG story biar serasa liburan juga, liburan virtual. Oke, udah ya. Jadi kalau kalian udah follow Instagram Nuri sama A-nya, Instagram Nuri @nuriasiromdona dan Instagramnya A @r.sukma ya. Nah itu kita sering setiap hari selama di Bali bikin Insta story gitu kan ya. Di WhatsApp juga ada post terbaru, terus kayak Instagram juga story kita selama di sini juga ada, pantengin aja terus. Kemudian lanjut dari Baldah Firda ALW. Resolusi kedepannya gimana sama mau punya momongan berapa Bu? Aduh deh yang jawab. Resolusi kedepannya gimana sama mau punya momongan berapa? Resolusinya gimana? pastinya ingin jadi keluarga bahagia, sama amin. Punya momongan yang tadi udah dijawab. Dijawab. Yang lucu-lucu yang cantik. Amin. Ya intinya sih resolusinya pengen bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah kemudian ingin bisa bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, husnul khotimah. Intinya bisa bahagiain juga orang-orang sekitar, keluarga, kerabat, sahabat, semuanya. Intinya ya lebih baik aja dari sebelum-sebelumnya.
Lanjut dari NANI?お前はもう死んでいる。 Caca. Caca, ya dari Caca. Cita-cita mau punya anak berapa teh? Tadi udah dijawab ya. Kalau teteh pengennya insya Allah kalau dikasih CN 3. Nah, itu udah dijawab. Terus dari Ayu Yuliana Dewi, kapan dan momen apa yang bikin Teh Nuri yakin buat nikah dan milih Arahmat? Kapan dan momen apa yang bikin Teh Nuri yakin buat nikah dan milih Arahmat? Kapan? Ayo. Kapan ya? Yakin buat nikah sama AA itu ketika AA-nya, jadi dulu AA-nya tuh kan pernah nembak Nuri gitu ya, nembak biasalah gitu, cowok-cowok nembak. Terus Nuri kan ngomong tuh gak mau pacaran gitu kan, pengennya taruhan aja gitu kan. Itu belum yakin milih karena memang masih terlalu baru mengenal gitu kan. Yakinnya tuh Yakinkan cintamu kepadaku agar aku bisa setulus hatiku mencintai dirimu. yakinnya tuh kalau gak salah ya pas Nuri ulang tahun. Jadi kita tuh kenal tuh bulan Oktober ya kalau nggak salah. Oktober 2020. Oktober 2020. DM, jadi pertama kali kita kenalan lewat sosmed itu Oktober 2020, kemudian November 2020 kita ketemu, dan selama bulan November itu A-nya tuh kayak pengen ya lah ngomong pengen serius sama Nuri, dan Nuri masih belum kayak yakin banget. Desember masih mencoba berusaha ngenalin Nuri ke keluarganya, begitupun sebaliknya. Dan pada 17 Januari 2021 ketika Nuri ulang tahun, alhamdulillah Nuri yakin dan mantap untuk memilih Arahmat buat jadi calon imam sekaligus calon suami Nuri gitu ya. Kemudian momen apa yang bikin Teh Nuri yakin buat nikah dan milih Arahmat? Momennya tuh ketika sebenarnya karena kriteria Nuri nggak terlalu ribet juga karena belajar dari pengalaman sebelumnya juga, jadi momennya yang bikin Nuri yakin tuh ya ketika Arahmat itu selalu bisa sabar hadapi Nuri ketika Nuri marah, ketika Nuri rewel, ketika Nuri sensitif gitu kan. Kalau cewek kan suka agak sensian apalagi kalau lagi PMS. Terus kadang Nuri mah tipikal orang yang mudian gitu kan. Kalau yang kenal Nuri gitu udah lama pasti tahu orang itu baperan gitu kan. Dan Arahmat itu selalu sabar hadapi Nuri gitu, gak pernah marah balik, kayak gak pernah ngeluh hadepin sifat Nuri yang begini gitu kan. Nah di sana momen itulah, di saat-saat momen itu Nuri semakin yakin buat milih dia jadi calon imam sekaligus calon suami gitu ya. Ayo, oke, lanjut dari Anis Junianti. Teh Nuri masih perawan nggak? Pertanyaannya frontal. Oke. Gimana nih jawabnya? Gimana ya? Ya namanya seorang istri kalau udah menikah ya sudah menjadi kewajibannya gitu kan untuk melayani suaminya baik secara lahiriah maupun batinnya. Begitupun sebaliknya.
Dan karena kita sekarang lagi honeymoon, ini udah hari kedua kita di Bali. Ya mungkin kalian juga tahu jawabannya. Jadi ya mantap. Cinta saya itu tidak seribet kayak di film-film ikatan cinta kayak Andin gitu. Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimu lah tulang rusukku. Itu enggak ya, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah saya sudah menjadi istri Arahmat seutuhnya gitu lah. Oke, lanjut dari aduh, kok pertanyaannya makin sini makin panas ya. Dari Aanggi, ini sudah ada rencana mau melakukan gaya apa? Maksud gaya ini gimana ya? Masih ambigu. Ambigu ya, pertanyaannya masih belum jelas ini. Mau melakukan gaya apa? Maksudnya mungkin renang ya, gaya renang. Gaya bebas. Gaya bebas lah itu mah. Iya. Kondisional. Lanjut, dari Iis Saadatul, saya panjang banget nih. Tos mendakan teh. Mendakan apa ya, Is? Terus ini soalnya dia request harus dijawab katanya. Mendakan maksudnya mendakan apa gitu kan? Ini mendakan si A-nya udah tuh, udah ada. Udah kependak. Atas adus teh. Adus. Adus udah ya. Udahlah, udah. Terus terus sabaraha kali apanya gitu. Aduh, pertanyaannya bikin ambigu, jadi bingung jawabnya juga. Maksud sabaraha kali apanya gitu, mungkin sabaraha kali makannya atau ketemu atau apa nih gitu kan. Terus tegandeng teh ari malam cenah. Kalau malam tegandeng teh. Bobonya enggak Kalau berisik. bobonya enggak sih, enggak berisik. Arahmat Enggak ngorok. enggak ngorok. Enggak. Lu juga enggak kan? Enggak berisik. Enggak berisik. Udah dijawab ya, Is. Lanjut dari @oka_atika 18. Rencana mau punya anak berapa nih? Udah dijawab ya tadi Oka di awal. Nuri 3, anak 4. Insya Allah itu pun kalau diberi kepercayaan. Kemudian dari @niha Oktaviani, gimana sih teh nikah sama Arahmat, seneng gak? Oh Gimana jelas. nih? Senang apa enggak? Seneng banget. Ya semua orang juga kalau nikah sama orang yang dia suka, dia cinta, apalagi kalau memang benar-benar jodohnya gitu kan, sih seneng lah gitu. Alhamdulillah Allah memberikan rasa senang di hati, bahagia, bersyukur, nyaman gitu kan, alhamdulillah. Kemudian dari Ayu Nurhayati, apa itu definisi jodoh? Jodoh. Dari A dulu deh. Jodoh apa katanya? Jodoh itu pasangan yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pasangan hidup kita, menemani hidup kita. Ya seperti itu. Oke. Asik. Nah itu, jadi kalau menurut AA jodoh itu pasangan yang ditakdirkan oleh Allah untuk menemani hidup kita. Nah kalau menurut Nuri, definisi jodoh itu kayak rahasianya Allah. Jadi hanya Allah yang tahu siapa jodoh kita gitu kan, dimana, kapan kita bertemu dengan jodoh kita, bagaimana jodoh kita, dan siapa dia, dimanapun dia. Ya jodoh itu kalau menurut gue rahasia, cuman
kalau orang yang udah menikah sah gitu, baik di mata hukum maupun menurut syariat Islam, ya itulah jodoh kita. Kalau menurut Nuri, jadi jodoh itu adalah orang yang memang benar-benar bisa bawa kita sampai akad nikah, sampai sah gitu. Dan itu merupakan rahasia Allah, jadi gak bisa kayak didefinisikan secara terperinci. Cuman orang yang bisa bawa kita sampai akad nikah, sampai sah baik di hadapan syariat Islam maupun di mata hukum, itulah jodoh kita. Seperti itu. Kemudian terus menurut satu lagi, kalau menurut Nuri jodoh itu cerminan diri sih. Gak tau kalau menurut kalian. Kalau menurut Nuri jodoh itu cerminan diri. Jadi jodoh kita itu gimana kita. Lanjut dari ada dari Dera Nasirul Haq Ramadan. Mungkin ini kepotong karena saya screenshot, jadi ini pertanyaannya awal pertemuan kalian. Tadi udah dijawab di awal ya, Derani, teman SMA. Derani udah dijawab di awal pertemuannya tadi ya. Kemudian dari Teh Aisofi, apa karirmu setelah menikah? Apa gimana sih? Karir, berbicara soal karir ya, apa ya? Ya mungkin karir yang pasti pertama jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga dari istri dari Bapak Rahmat Sumayana. Kemudian kalau soal karir selain jadi ibu rumah tangga, insya Allah ya Nuri akan fokus di YouTube gitu kan, ngembangin channel YouTube Nuri. Kemudian kalau suami mengizinkan gitu kan, kalau Allah meridhoi, ya Nuri juga ingin melanjutkan pengabdian jadi seorang guru di sana. Seperti itu Teh Aisofi. Oke. Kemudian dari cek dulu. Dari Ainila, kenapa memilih honeymoon di Bali? Ini pertanyaannya kayaknya cocoknya buat Arahmat, soalnya dia yang milih honeymoon di Bali. Kenapa? Alasannya yang pertama ya karena belum pernah ke Bali. Jujur aja. Terus pengen cari pengalaman baru, gimana suasana di Bali, liburannya, tempat wisatanya seperti apa, ya pokoknya suasana yang baru aja. Oke. Kalau mau dipilih sih Bali tidak mengecewakan ya guys. Bener-bener bikin betah. Karena memang banyak juga turis-turis kan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang baik turis luar negeri ataupun orang-orang yang dalam negeri yang pada sengaja untuk liburan ke sini gitu kan, hanya untuk sebatas silaturahmi atau main gitu kan di sini. Karena memang Bali ini terkenal tempat wisatanya kan, bagus, terus banyak dikunjungi wisatawan, villa-villanya juga bagus, lokal atau mancanegara pada tujuannya ke Bali. Terus emang kesannya tuh romantis banget sih kalau di Bali tuh, dimanapun itu, mau di hotelnya, mau di villanya, pantainya, indah semuanya, dan semua dibuat sangat romantis dan tenang banget gitu, nyaman lah. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Umi Zahrotul yang tadi. Cuman dia ngasih pertanyaan dua tadi di Instagram, di WhatsApp. Baru ketemu kok bisa langsung yakin mau serius. Kira-kira usaha dia yang bikin Nuri luluh itu apa? Sebenarnya nggak langsung yakin sih, tadi udah dijelasin ya Mi. Jadi
Nuri tuh nggak langsung yakin mau nikah sama Rahmat dulunya tuh. Jadi semuanya ada tahapan dan proses-prosesnya gitu kan. Cuman kalau dihitung dari segi waktu memang nggak terlalu lama ya. Kita kurang dari 1 tahun kenal dan langsung memantapkan diri dan memantapkan hati untuk menikah. Itu alasannya sih kalau Nuri sendiri, Nuri pribadi ya, satu, kenapa pengen yakin gitu kan, langsung yakin mau serius, diajak serius sama Rahmat, karena memang pertama Rahmatnya udah terlihat seperti ya meyakinkan lah, serius gitu kan, udah keluarga orang tua Nuri juga udah percaya gitu kan sama Rahmat. Nuri yang merasakan, menjalani juga, semakin sini makin yakin, makin yalah mengerti gitu. Ternyata keseriusan itu bukan hanya sebatas ucap saja, tapi memang dari segi tingkah laku, perbuatan, sikap yang selalu terus menerus lebih baik sampai bikin Nuri itu benar-benar yakin gitu kan untuk memilih Rahmat gitu. Terus orang tua juga kan mensupport, karena memang agar kenapa nggak lama aja kenalannya, kenapa cuma sebentar baru ketemu gitu kan, karena memang orang tua tuh nggak pengen kita lama-lama kenal tanpa ada ikatan yang sah gitu kan. Orang tua tuh pengen tenang gitu, khususnya orang tua Nuri. Dan memang sebelumnya orang tua Rahmat juga bapaknya gitu kan, dulu sebelum Rahmat menikah itu kan memang udah sakit parah, jadi udah pengen lihat Rahmat nikah. Ditambah orang tua Nuri juga udah pengen tenang gitu kan. Namanya orang tua, khususnya yang punya anak wanita, pasti ada rasa khawatir gitu kan, khawatir takut terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi belum sah, belum halal. Jadi ya orang tua pasti ingin cepat-cepat dihalalin gitu kalau memang serius. Nah ya intinya itulah. Terus usaha apa tadi ya, usaha apa yang bikin Nuri luluh? Kalau usaha dari, kalau apa ya Apa? usaha ya yang bikin Nuri luluh itu ya usahanya tuh yang tadi sih, kayaknya nggak kayaknya sih, emang itu Rahmat tuh orang itu sabar banget sih, sabar banget. Terus tipikal lelaki yang sangat menghormati, menghargai wanita. Kalau yang Nuri rasa baik, bukan hanya sama Nuri saja, sama semua wanita yang Nuri kenal, yang Nuri sayang, seperti orang tua, kakak-kakak Nuri, kakak-kakak dia juga kan Nuri perhatikan ya, itu sangat menghargai dan menghormati wanita. Tidak ingin menyakiti orang-orang yang memang dia sayangi, baik lelaki maupun perempuan gitu kan. Karena itu tipikal orang yang nggak pengen ribet lah, dan nggak mau cari ribut kalau istilahnya ya. Pengennya tuh ya tenang-tenang aja, kalau ada masalah jangan dipersulit gitu kan. Ya mungkin usahanya tuh kalau Nuri sendiri ya, kalau dari segi materi sih, kalau menurut Nuri tidak bukan tidak bernilai sebenarnya. Yang paling penting tuh bukan dari materinya kalau menurut Nuri gitu kan, yang penting itu akhlaknya kalau menurut. Karena percuma, kalau menurut Nuri ya, percuma dapat cowok tajir atau cowok ganteng tapi dia gak bisa bikin kita nyaman, gak bisa bikin kita tenang gitu kan. Percuma bahagia tapi kalau gak nyaman kan gak sempurna gitu bahagianya. Bahagia tapi kalau tegang, gak tertekan gitu kan, gak tenang, ya gak sempurna bahagianya. Jadi yang kalau menurut Nuri yang terpenting ya cowok itu bisa bikin Nuri nyaman, tenang ketika di sampingnya. Insya Allah kalau udah ada rasa nyaman dan tenang, bahagia sekecil apapun juga pasti akan bahagia kalau bareng-bareng sama
orang tersebut gitu. Dan Nuri ngerasa ya akhlak AA, sifat-sifat AA udah masuk banget kriteria Nuri. Insya Allah Nuri mudah-mudahan gitu kan konsisten. Amin. Mudah-mudahan selamanya bisa nyaman, tenang dan bahagia gitu. Oke, dan itu penutup pertanyaan terakhir ya. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah memberikan pertanyaan kepada Nuri dan juga AA. Semuanya tadi pertanyaan udah dijawab ya. Udah semua ya. Udah, dan jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan kalau kalian punya kayak request atau Nuri bikin konten apa sama A-nya, baik sama A atau Nuri sendiri, silahkan tulis aja di komentar. Nanti Nuri usahakan bikin konten sesuai dengan request kalian. Oke, sudah dulu ya. Nanti dilanjut di video selanjutnya yang lain. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.